Pemirsa, kasus COVID-19 di Jember kembali meningkat, kali ini dengan varian baru yaitu varian Omikron. Varian ini disebut sebagai salah satu yang sangat cepat dalam menularkan virus. Lalu bagaimana kesiapan PMI Jember di tengah kembali merebaknya COVID-19? Bersama saya Prima Irfantari yang saat ini akan membahas seputar kesiapan dari PMI Kabupaten Jember dalam menangani merebaknya COVID-19 dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber dari PMI Jember. Yang pertama adalah Ketua PMI Jember, Bapak EA Zainal Marzuki, dan yang kedua adalah Kepala UDD PMI Jember, Dr. Dudung Arya Rusli. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Pak Zainal, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Dokter Dudung, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Aktivitas masih berjalan dengan lancar seperti biasa ya dokter. Iya, begitu dengan Pak Zainal ya. Iya. Baik. Ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Zainal. Bapak melihat kondisi Jember saat ini dengan kasus COVID-19 yang mulai meningkat dari varian yang pertama hingga varian yang terbaru yaitu varian Omikron. Nah, ini bagaimana antisipasi PMI Jember sendiri untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dengan varian yang terbaru yaitu varian Omikron, Pak Zainal? Ya. Tentu PMI Jember sesuai fungsi tugasnya, apa yang harus dilakukan menghadapi perkembangan COVID-19 terutama Omikron ini, maka kita sudah pertama memerintahkan kepada lingkup setempat untuk melakukan penyemprotan desinfektan dan mewajibkan seluruh karyawan kita, kekuatan PMI agar mentaati prokes. Ya, tentu ditambah vitamin-vitamin. Hal ini tidak hanya berlaku pada kita di lingkup PMI, kami sudah membuat program untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prokes. Nah, tentu nanti akan diikuti berbagi masker. Yang berikut, kita siap melayani masyarakat yang membutuhkan penyemprotan desinfektan agar kita membuat pencegahan terhadap penyebaran COVID ini. Tentu akan kita layani. Dan kita nanti kalau memang perkembangannya agak kurang menguntungkan, ya tentu kita akan semprot kayak dulu secara merata. Nah, di sisi yang lain, tentu kita dalam hal penanganan COVID ini, kita sebagai salah satu pihak yang mendukung program pelayanan kesehatan untuk mengenai penyebaran COVID ini, ya PMI Jember tentu akan mempersiapkan apabila dibutuhkan dari rumah sakit dan dokter yang menangani terhadap penyebaran COVID ini, penanganan penyembuhannya harus memerlukan PK, plasma konvalesen, ya kita akan siap. Baik. Ini pertanyaan yang sama kepada Dr. Dudung sebagai Kepala UDD PMI Jember. Perannya seperti apa dalam mewujudkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zainal, Dr. Dudung? Terima kasih. Jadi peran kami kebetulan saya adalah saya Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember yang bertanggung jawab terhadap penyediaan darah di Jember. Tentunya di sela-sela kondisi pandemi seperti ini yang sudah mulai meningkat. Tentunya kami tetap konsisten melakukan kegiatan membutuhkan kebutuhan darah untuk pasien maupun melakukan atau menyelenggarakan kegiatan donor baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Dan tentunya karena kondisi khusus seperti ini yang tentunya kami sudah sampaikan kepada para petugas kami untuk melaksanakan apa yang disebut dengan prokes, yaitu selalu memakai masker dan kalau petugas kami ketika di lapangan tentunya dia sudah menggunakan alat pelindungan diri yang cukup. Nah, seperti itu. Dan kemudian salah satu tugas kami yang penting juga di sini adalah mengenai masalah penyediaan plasma konvalesen sebagai salah satu terapi pilihan untuk kondisi pasien dengan COVID-19 seperti itu. Kami dalam rangka ini kami sudah menyiapkan baik infrastrukturnya maupun suprastrukturnya. Baik, kembali ke Pak Zainal lagi nih. Baik, Bapak terkait upaya preventif untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19 sudah mulai dilakukan ya Pak, sudah mulai ada wacana. Nah, ini untuk actionnya kapan Bapak? Kita ini sudah mulai hari Jumat yang lalu. Ya, sudah Jumat yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi protokol kesehatan
seperti semula, PMI selalu akan menemani masyarakat, mengingatkan dan mengajak masyarakat agar pertama mentaati protokol kesehatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua tentu kita melayani masyarakat. Sudah kita mulai di lingkup kita dan sudah ada beberapa kantor juga minta dilakukan penyemprotan. Itu sudah kita lakukan ini sudah seminggu yang lalu, ya. Dan kita terus akan melayani kapanpun masyarakat meminta. Sudah barang tentu yang lain kita terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan mendukung pemerintah kabupaten upaya-upaya lain yang ada di PMI, yang pasti ada di PMI dan kami akan lakukan. Termasuk tadi Dr. Tindu menyinggung terhadap pengobatan apabila dibutuhkan terapi PK, kita sudah siapkan. Bagi PMI pada intinya, tidak ada kata tidak siap, kita harus siap untuk melayani, membantu pemerintah, melayani masyarakat. Wow, sangat luar biasa sekali Pak Zainal. Baik, kalau Dokter Dudung gimana dokter? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Zainal barusan terkait sosialisasi tersebut? Jadi begini sih, kalau pada kami sesuai dengan tupoksi kami, kembali lagi kepada tupoksi kami sebagai penyedia darah dan plasma konvalesen, tentunya untuk persiapan ini kami, yang jelas kami untuk plasma konvalesen, untuk penyiapannya salah satunya tentunya adalah pendonor plasma konvalesen yang sifatnya khusus. Selain kami sudah pernah melakukan sosialisasi yang terus-menerus, salah satu yang harus kita lakukan adalah update database. Karena sifat untuk para pendonor plasma konvalesen kita lebih cenderung pada donor calling, intinya kita panggil ke sini, dan kebetulan kami sudah mempunyai database untuk para pendonor plasma konvalesen, dan tentunya langkah-langkah yang selanjutnya harus kita lakukan untuk melakukan pengamanan terhadap produknya. Salah satunya yang kita lakukan adalah pada setiap pendonor plasma konvalesen yang datang, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan yang penting adalah kita mengukur kadar antibodi dan kemudian kita melakukan proses afaresisnya, dan kemudian kita melakukan stocking untuk itu. Jadi seperti itu. Kalau dari pengalaman kami pada waktu kasus melonjaknya COVID di tahun sebelumnya di Juli kalau nggak salah, itu kalau nggak salah ada permintaan hampir sekitar 900 atau hampir 1000 kantong dalam 1 bulan. Seperti itu. Baik, Dokter Dudung berbicara mengenai plasma convalescent, kita akan melanjutkan di segmen berikutnya ya. Siap. Begitu juga dengan Pak Zainal. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.